Bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada perbedaan mendasar antara pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai seperti biasa dengan definisi. Nah, pertumbuhan ini adalah gampangnya begini. Ketika kita kecil dari bayi menjadi dewasa, apakah itu pertumbuhan atau perkembangan? Dua-duanya betul. Jadi bertambahnya volume dan massa dari organisme, ingat pertumbuhan adalah salah satu ciri dari organisme atau makhluk hidup. Jadi bertambahnya volume dan massa organisme disebut dari tumbuh. Ini adalah tumbuh. Sedangkan kalau perkembangan seperti ini, bertambahnya juga sama, tapi bukan bertambahnya volume, bertambahnya kompleksitas. Apa itu kompleksitas? Kalau tadi kecil ke besar, kalau perkembangan adalah dari sederhana ke arah yang kompleks atau rumit. Nah, ini definisi dari berkembang. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya, dari definisi tumbuh dulu. Ada satu sel telur dibuahi oleh sel sperma akan jadi sel zigot. Dari sel zigot ini, satu menjadi dua sel. Dua sel menjadi empat sel, pembelahan biner. Nah, ini dari satu sel, dua sel, tiga sel, ini tetap merupakan sel. Hanya bentuknya saja, lama-lama dia akan membentuk gumpalan-gumpalan sel. Nih, ini gumpalan-gumpalan sel. Dia sebetulnya tetap seperti sel semula, cuma jumlahnya, volumenya, dan masanya bertambah. Berarti dari kecil ke besar. Sedangkan ini prosesnya tumbuh. Nah, sekarang bayangkan, jika kita terus bertumbuh tapi tidak disertai oleh perkembangan, maka tubuh kita akan terisi oleh sel-sel yang serupa. Maka dari itu, dilanjutkan lagi ke arah sini. Dari sel-sel yang membelah banyak ini akan sebagian membentuk lengkungan. Nah, daerah ini akan berbeda dengan daerah ini. Lalu lama-lama lengkungan ini akan membentuk rongga. Nah, lalu sudah terlihat bentuknya? Nah, bagian ini akan berubah. Nah, ini juga menjadi tulang punggung. Ini berubah menjadi mata. Daerah sini menjadi otak. Daerah sini menjadi jantung yang bergerak. Maka dari itu, ke arah sini bukan tumbuh lagi, yaitu disertai oleh berkembang. Nah, sekarang jelas perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Loh, berarti kalau dari sini ke sini kan juga bertumbuh, juga ada penambahan sel kan? Betul. Ada penambahan sel. Jadi ini tumbuh. Sebetulnya tumbuh dan berkembang itu tidak bisa dipisahkan, harus selalu sejalan. Nah, ilmu yang pelajari antara dari mulai satu sel hingga menjadi gumpalan sel, oh ya, nama gumpalan sel ini kalau mau tahu namanya morula. Nah, ketika muncul lekukan namanya blastula, ini akan jadi janin. Ilmu yang pelajari tentang semua ini adalah, ingat kan waktu awal kita belajar biologi, pasti ilmu itu diakhiri dengan logi. Depannya apa? Karena ini adalah embrio, namanya adalah embriologi. Nah, berikutnya kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tentu saja, dari satu sel ini menjadi sel yang banyak, ada faktornya kan? Lalu, dari kumpulan sel ini terdiferensiasi menjadi, oh ya, saya mengucapkan kata-kata baru, terdiferensiasi. Perkembangan juga sering disebut diferensiasi. Diferensiasi itu apa sih? Gampang, menjadi beda. Menjadi beda, itu aja untuk lebih mudahnya. Jadi begini, ini kan satu sel, sel di sini dengan sel di sini dan sel di sini dan sel di sini itu semuanya serupa kan? Tapi ketika terjadi proses diferensiasi, sel ini
dan sel ini akan menjadi berbeda. Walaupun awalnya sama, akhirnya dia akan berbeda. Lihat, di sini ada yang menjadi mata, akan menjadi otak, dan menjadi tulang punggung, menjadi jantung, atau menjadi alat gerak di sini. Lalu ketika berkembang lebih lanjut, nah dia akan menjadi seperti ini. Nah, sudah terdiferensiasi lebih lanjut. Nah, maka dari itulah diferensiasi adalah menjadi beda. Sel-sel yang tadi serupa menjadi beda dan menjadi terspesialisasi. Satu menjadi apa, satu menjadi apa. Nah, oke, berikutnya kita, tempatnya sudah agak penuh. Saya hapus dulu sebentar. Berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan. Saya mulai dari ini. Faktor. Ada faktor dari luar, dan ada faktor dari dalam. Kita mulai dari luar dulu. A. Tentu saja, untuk tumbuh kita memerlukan bahan. Kalau tidak ada bahan, kita tidak bisa. Ingat, definisi dari pertumbuhan adalah bertambahnya massa dan volume. Massa harus didapat dari nutrisi. Berarti, faktor yang paling pertama adalah nutrisi. Dan apa? Makhluk hidup perlu air. Nah, kita tidak dapat air lebih dari 3 hari akan mati. Berikutnya, terutama ini tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, tidak seperti animalia. Berarti dia butuh sumber energi bukan dari nutrisi, tapi langsung dari cahaya bintang. Bintang yang terdekat dengan bumi, matahari, cahaya matahari. Berikutnya, kita perlu suhu yang tepat untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya biji-bijian. Ketika dia ingin berkembang, dia harus ada di suhu kamar sekitar 37 derajat Celcius. Berarti berikutnya adalah suhu yang optimal. Dan yang terakhir adalah penting untuk semua makhluk hidup, aerob untuk bernapas, yaitu oksigen. Semua ini disebut faktor luar karena tidak ada dari dalam tubuh. Nah, lawannya adalah faktor dari dalam. Yang pertama adalah gen, yang kedua adalah hormon. Apa perbedaannya? Gen itu adalah satuan materi genetik yang dapat mengubah sifat-sifat manusia, sifat-sifat fisik terutama. Misalnya warna mata, panjang daun, panjang akar, tipe buah, itu semua adalah gen. Gen itu disusun dari DNA. Nah, kita akan belajar DNA di kelas 3 tentang materi-materi genetik. Untuk sekarang kita tahu bahwa gen dan DNA adalah yang bertanggung jawab terhadap sifat-sifat dari makhluk hidup. Nah, yang kedua adalah hormon. Penjelasan tentang hormon akan saya jelaskan berikutnya di bagian tentang hormon. Nah, hormon itu sendiri adalah zat yang sangat sedikit, tapi ketika diberikan kepada tumbuhan, dia dapat menghambat atau memicu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contohnya gini deh, gampangnya. Ada pot tanaman, daunnya, pucuknya. Lalu, ketika tanaman ini kita beri hormon auksin, dia akan tumbuh sangat cepat ke arah atas. Auksin itu salah satu nama hormon. Dan ketika auksin itu kita potong, di ujungnya, auksin biasa ada di ujung, tumbuhan akan tumbuh ke samping, tidak ke arah atas. Nah, maka itulah hormon itu memainkan peranan penting dalam pertumbuhan. Manusia bagaimana? Manusia juga. Contoh, hormon untuk pertumbuhan yang adanya di daerah otak, kelenjar pituitari, itu dihambat, maka pertumbuhannya akan terhambat manusia. Terjadi penyakit namanya dwarfisme atau kerdil. Oke, sampai sekarang kita cukupkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Berikutnya, kita akan membahas tentang apa saja sih hormon-hormon pada tumbuhan.